Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 24 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rabuni, semoga aku dapat melihat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Ketika mendengar bahwa Yesus lewat, dia berteriak minta tolong. Dia berteriak agar Yesus memperhatikannya. Dia berteriak minta kesembuhannya agar dapat melihat sehingga bisa menikmati hidup secara lebih sempurna. Tetapi orang-orang menegur dia supaya diam. Mereka menghalangi, memotong jalan orang buta itu untuk bertemu Yesus. Walau demikian, Bartimeus tidak putus asa. Semakin orang menghalangi dia, semakin keras ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar teriakannya dan menyembuhkannya. Usaha dan perjuangannya tanpa mundur. Iman yang kokoh kepada Tuhan mendorong dia untuk mengetuk hati Yesus. Mujizat terjadi, dia sembuh. Bartimeus yang buta akhirnya dapat melihat secara fisik. Namun sebelum penyembuhan itu terjadi, ia sudah dapat melihat secara rohani karena dia percaya bahwa Yesus datang menyembuhkannya.
Bartimeus yang buta secara fisik ternyata mampu melihat, mengenal, dan mengundang Yesus untuk datang kepadanya, dan dia sungguh-sungguh disembuhkan luar dalam, jasmani dan rohani. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah Bartimeus memberi kita inspirasi tentang kenekatan rohani. Dalam dunia modern ini, orang semakin merasa malu untuk berseru kepada Tuhan. Orang malu berdoa di restoran, di warung. Tidak lagi membuat tanda salib jika berada di tengah orang banyak. Tidak lagi menyimpan simbol-simbol kekristenan di rumah seperti salib, patung Bunda Maria, dan rosario. Dan akhirnya tidak ke gereja. Pada hari Minggu, mereka lebih suka pergi bersama-sama keluar kota, ke pantai, ke taman rekreasi untuk bersantai dan bersenang-senang. Lama-kelamaan, Yesus menjadi sangat asing bagi mereka. Orang banyak menghalangi Bartimeus untuk bertemu Yesus. Di kantor ada orang bernasib sial, pangkatnya tidak pernah naik. Usulan kenaikan pangkat tidak diperdulikan. Ada orang yang memotong jalan menuju kenaikan pangkat. Di sekolah-sekolah ada guru atau dosen dengan sengaja menyebabkan anak-anak atau mahasiswa tidak lulus karena sentimen pribadi. Ada yang putus asa lalu berhenti. Ada banyak orang tidak berhasil karena ada orang yang menjelekkan namanya dengan cerita-cerita bohong. Kita menegur orang buta dan menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Maka bersama Bartimeus kita berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semoga aku dapat melihat." Saudara, diam sejenak. Hadirkan sosok Bartimeus si buta itu yang berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini akan kuulangi berkali-kali. Biarlah semua dosaku yang membuatku buta diampuni dan disembuhkan oleh Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, bukalah mata hatiku terhadap kasih dan kebaikan-Mu. Semoga aku dapat melihat kebaikan dan kebenaran-Mu, sehingga dapat menikmati hidup secara sempurna. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.